Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Dipersembahkan oleh Pemirsa, Budiman Sujatmiko, politikus PDI Perjuangan yang dikenal sebagai aktivis 98, kini dicap sebagai pengkhianat oleh partainya sendiri. Dukungan yang diberikan Budiman kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024 membuat PDI Perjuangan dan sejumlah aktivis 98 meradang. Ultimatum pun diberikan Partai Banteng kepada Budiman, mundur atau dipecat. Ada apa sebetulnya di balik merapatnya Budiman ke Prabowo? Benarkah ada motif transaksional di balik Prabowo Budiman bersatu? Inilah wawancara khusus kontroversi dengan Budiman Sujatmiko. Budiman mendadak Prabowo bersama saya Zilvia Iskandar. Saya mengajak Prabowo, ayo jalan terus, mudah-mudahan. Kenyataan adalah bahwa kita sebenarnya memiliki cita-cita yang sama. Hari ini saya katakan Budiman Sujatmiko ingin menitipkan kepada Pak Prabowo Subianto, jika insya Allah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Pak Prabowo jadi presiden ke-8 Republik Indonesia. 6 bulan yang lalu saya tidak menduga adegan ini bisa terjadi. This is the impossible dream. Akan ada surat yang kita kirim oleh Kepala Sekretariat. Jadi nanti Kepala Sekretariat tanya saja Pak Adi, surat yang mau dikirim itu apa isinya. Pemirsa, sudah bersama saya secara langsung saat ini adalah politikus PDI Perjuangan, atau mungkin sekarang saya harus memperkenalkannya sebagai mantan politikus PDI Perjuangan, Budiman Sujatmiko. Mas Budiman, apa kabar? Baik, Sylvia, terima kasih sudah mengundang saya. Jadi Mas Budiman sudah mantan? Setahu saya beberapa menit lalu sudah mantan. Beberapa menit lalu? Ya. Jadi baru saja dalam perjalanan ke Metro TV, Mas Budiman menerima surat? Ya, betul. Apa isi surat itu, Mas? Ya, saya diberhentikan dari keanggotaan saya, partai yang sudah secara formal saya ikuti sejak Desember 2004, kader sebagai anggota PDI Perjuangan. Secara organisasional, tapi ya sebenarnya secara politis dan emosional sebenarnya sudah, bahkan sejak kelas 6 SD saya sudah ikut kampanye PDI meskipun tentu saja waktu itu masih kecil ya. Oke, berarti Mas Budiman kaget menerima surat ini, kami tampilkan ya, karena Mas Budiman ini secara eksklusif memberikannya kepada kontroversi Metro TV. Ya. Ini adalah surat yang dibuat oleh DPP PDI Perjuangan. Isinya adalah surat keputusan. Menimbang, mengingat, kemudian memerhatikan, dan kemudian memutuskan. Memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada saudara Budiman Sujatmiko dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Betul. Kemudian poin yang kedua, kita lihat lagi. Melarang saudara tersebut pada diktum 1 di atas melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Betul. Ditetapkan di Jakarta tanggalnya hari ini, 24 Agustus 2023, ditandatangani oleh Ketua Umum langsung Megawati Soekarnoputri dan juga Sekjen Hasto Kristianto. Jadi Mas Budiman ketika mendapatkan surat ini, apa respons Mas Budiman? Responsnya tentu saja sebagai salah satu kemungkinan sudah saya perkirakan. Predictable ya? Predictable, tapi tidak sesuatu yang mengejutkan. Dan meskipun memang belum diadakan pemanggilan secara resmi sebelumnya, karena pada waktu saya pernah dipanggil oleh Pak Komarudin Watubun, itu lebih baik panggilan informal, itu pun berbicara soal kunjungan saya ke rumah Pak Prabowo di Jalan Kertanegara pada tanggal 18 Juli. Untuk aktivitas yang 18 Agustus kemarin di Semarang memang belum ada pemanggilan, kecuali memang ada pernyataan di media. Biasanya harus dipanggilkah untuk dimintai klarifikasi dulu? Setahu saya memang harus ada pemanggilan, tapi mungkin barangkali ini adalah bagian dari keputusan yang menggunakan hak prerogatif Ketua Umum. Ya, saya pikir
kalau memang itu atas hak prerogatif ketua umum dan memang seperti itu, ya saya pikir tidak ada alasan untuk memperpanjang ini sebagai sebuah proses pemanggilan secara resmi, peringatan, lisan, peringatan tertulis, kemudian pada akhirnya pemecatan. Jadi Anda bisa menerima pemecatan ini? Saya pikir kalau saya ini ya Sylvia, pada waktu ada beberapa dalam periode hidup saya pernah kena sanksi ya. Ada beberapa keputusan yang tidak bisa saya terima, pasti saya perkarakan dengan banding, dengan kasasi dulu ya, waktu tahun 96, 97 saya diadili. Tapi menurut saya, tapi waktu itu yang saya hadapi kan memang kekuasaan yang secara diametral berhadapan dengan saya. Orde Baru yang ingin mempertahankan otoritarisme, dan saya dengan teman-teman yang memperjuangkan demokrasi. Ada tembok pemisah yang menghukum saya. Ada proses banding ketika itu? Banding, karena Kali ini saya anggap ini sebagai sebuah teguran yang keras dari sebuah organisasi, dari sebuah gerakan politik yang saya sendiri sudah merawat itu sejak dulu, sejak kecil. Jadi Anda tidak akan banding? Saya tentu saja tidak akan menjadikan ini sebagai saya politisasi atau banding atau apapun. Ya saya pikir saya kan juga membangun identitas politik saya, seperti saya katakan tadi, semangatnya semangat Soekarno, semangat Bung Karno dari kecil, dan saya membangun keyakinan di nilai-nilai saya bahkan sebelum bergabung dengan PDI Perjuangan begitu ya. So saya akan katakan bahwa pemecatan saya hanya menghapus catatan administratif saya sebagai kader PDI Perjuangan, tapi tidak menghapus nilai-nilai politik yang saya rawat dulu sejak kecil atau sejak remaja. Satu itu. Maksud Anda dalam hati Anda tetap PDI Perjuangan? Dalam hati saya tetap murid Bung Karno. Tetap Bung Karno? Ya, bukan itu. PDI Perjuangan, tapi Bung Karno? Iya, Bung Karno. Dan kedua, mengenai masalah tidak boleh menggunakan status saya sebagai anggota PDI Perjuangan untuk menduduki posisi apapun, itu memang tidak pernah saya pakai selama ini. Nggak pernah saya memakai misalnya untuk jabatan, untuk kemudian berbisnis atau apapun, memakai nama organisasi pun tidak. Ya, seperti itu. Oke, baik. Paling hanya ketika diundang ke TV, seminar, ada status politisi PDI Perjuangan. Sekarang sudah mantap statusnya ya? Saya tidak mendapatkan keuntungan, tidak pernah menggunakan itu sebagai keuntungan materi apapun. Oke, baik. Berarti ini the end of the story antara Budiman dengan PDI Perjuangan. Anda juga tidak akan mempersoalkan pemecatan ini meskipun tidak ada forum klarifikasi atau forum pemanggilan kepada Anda akan terima ya? Maybe this is the end of history. Maybe this is the end of story, but maybe not the end of the history. Kita akan lihat nanti history apa lagi yang Anda akan buat. Tapi sebelum kita berbicara langkah ke depan, Mas Budiman, sampai sekarang kan itu orang-orang masih mempertanyakan, ada apa sih di balik langkah Anda? Ada yang menilai bahwa langkah Anda ini adalah bentuk pengkhianatan. Karena karir Anda di PDI Perjuangan juga sudah selesai, sehingga Anda mencari kesempatan baru. Ini adalah bentuk dari pragmatisme politik seorang Budiman. Kita simak dulu, Mas Budiman, sebelum ditanggapi, ada pernyataan dari kolega Anda di PDI Perjuangan, Pandana Baban, berikut ini. Kenapa kita bergembira? Kita senang keluar sendiri para pengkhianat partai. Gitu loh. Bagaimana kemudian bunglon-bunglon, kemudian musuh dalam selimut bersama kita. Dramatisasi, saya sebenarnya sedih, saya tidak ini, tetap saya PDI sejati. Itu omong kosong. Itu penipuan. Kenapa? Dengan dia memilih itu kan sama dengan mengharapkan Ganjar kalah, Prabowo menang. Pengkhianatan, penipuan, omong kosong. Mas Budiman. Ya, tidak sekali saya dalam hidup disebut omong kosong ya. Bahkan pernah dicap sebagai musuh negara kan tahun 96. Saya pikir itu boleh-boleh saja mengatakan seperti itu. Yang jelas dalam hidup saya berpartai, berpolitik sebelum maupun setelah PDI Perjuangan, saya tidak pernah mendapatkan vonis sebagai pengkhianat atau pencuri atau apapun namanya. Dan menurut saya apa yang saya lakukan selama ini dari dulu sampai sekarang dan ke depan juga selalu berdasarkan cara saya melihat apa yang menjadi kebutuhan sejarah bangsa ini. Ya, saya dan teman-teman saya tentu saja bukan saya sendirian. Saya dengan generasi teman-teman saya aktivis ketika dulu menuntut demokratisasi, ketika kami membuat undang-undang desa, dan sekarang
ketika kita ingin mendorong kemajuan dan untuk itu dibutuhkan persatuan nasional, itu adalah hasil bacaan kami yang mungkin Sylvia perlu catat. Tidak sedikit aktivis 98 atau sebelumnya atau setelahnya yang juga memberikan simpati dan dukungan dan bahkan bergabung dengan langkah ini yang beda partai. Anda bisa sebut partai. Beberapa nama yang menyetujui langkah Anda mendukung Prabowo? Begini, salah satunya mungkin saya katakan ada yang setuju, ada yang memahami meskipun tidak ikut begitu ya. Bahkan terutama dari teman-teman yang pernah saya temui dari korban penculikan, ya, mereka justru sejak lama mendiskusi dengan saya. Siapa Mas misalnya? Almarhum Raharjo Waluyo Jati, bahkan sejak awal, sejak 3 tahun yang lalu, sudah mengatakan bahwa kita harus menghentikan semua pembicaraan tentang penculikan dan segala macam yang hanya dipakai untuk memojokkan calon tertentu, dan kemudian kita harus memulai pembicaraan dengan Pak Prabowo atau siapapun itu untuk bicara masa depan, karena kita tidak ingin berbicara soal kasus kami itu sebagai sebuah derita masa lalu. Karena kami dulu berjuang, berkorban itu juga karena punya cita-cita politik masa depan. Tapi ketika tiap 5 tahunan sakit kami di masa lalu hanya dibicarakan, tidak diselesaikan, hasilnya hanya untuk menyudutkan salah satu calon presiden. Tapi kemudian cita-cita yang kami perjuangkan yang menyebabkan kami terluka segala macam itu tidak pernah dibicarakan. Justru di momen ketika bangsa ini lagi berbicara masa depan, yaitu pemilu. Nah itu adalah salah satu pembicaraan yang cukup intensif ya. Pembicaraan juga dengan beberapa temannya lain, kayak saudara Mugianto, dia mengatakan aku tidak mengatakan setuju, tapi aku sangat memahami langkahmu. Mugianto dia adalah mantan ketua Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia. Pertama dia mengirim saya WA, dan kemudian bertemu dengan saya tidak katakan setuju, tapi aku memahami bahwa memang kita harus berbicara masa depan, karena kita ini kan bukan sekedar korban, kita adalah pelaku perjuangan. Yang kita pernah kalah, Pak Prabowo juga pernah kalah, dan kemudian ya. Berarti Mas Budiman, Anda ingin mengatakan bahwa langkah Anda ini bukan pengkhianatan? Bagi saya justru begini, kalau saya mau cerita agak panjang lebar ya, agak detailnya mungkin saya persingkat. Saya melihat bahwa ini kan kita bicara soal memilih pemimpin Indonesia 2024. Kasusnya kan itu ya. Ya kan? Saya sebenarnya terinspirasi oleh banyak sekali pembicara di kalangan pimpinan PDI Perjuangan sendiri tentang perlunya Indonesia memiliki kepemimpinan yang strategik 2024 ke sana. Yang berkata seperti itu adalah Bu Mega. Salah satunya Bu Mega, di beberapa acara partai, Pak Hasto juga sering, Mbak Puan juga. Karena ada banyak hal, faktor kenapa Indonesia butuh kepemimpinan strategik, yang kemudian saya melihat dari nalar saya bahwa dari tokoh-tokoh yang ada, ketiga tokoh ini punya nilai kekuatan masing-masing, punya diferensiasi. Tapi yang Anda anggap strategik adalah? Yang saya anggap yang kekuatan utamanya adalah pemikiran dan wawasan strategik, terutama ada pada Pak Prabowo. Baik. Ya. Ada dua hal dari pernyataan itu, Mas Budiman. Satu, Anda mengatakan Anda mendengar sendiri dari tokoh-tokoh di PD Perjuangan termasuk Bu Mega adalah kriteria pemimpin yang dibutuhkan adalah pemimpin yang strategik. Dan kita tahu Bu Mega memilih Ganjar pasti karena Bu Mega menilai kriteria itu ada di Ganjar. Itu satu. Berarti Bu Mega juga menganggap Ganjar adalah pemimpin yang strategik. Yang kedua, apa namanya kalau bukan pengkhianatan ketika dari PD Perjuangan sudah memutuskan mengusung Ganjar Pranowo, tapi Anda memilih mendukung capres lain? Saya tidak katakan bahwa sosok Pak Ganjar ini, saya juga nggak mau melakukan penilaian di forum ini. Tapi karena ditanya oleh Sylvia, saya tidak mengatakan bahwa Pak Ganjar tidak punya. Tapi selling point beliau, ya, bukan pada itu terutama. Apa yang membuat beliau punya selling point, nilai jual secara politik bukanlah pada visi-visi kepemimpinan strategik yang kita dengar selama ini, yang mungkin Ibu Mega melihat, tapi mungkin saya salah satu yang tidak melihat. Ada beda pendapat soal itu? Saya tidak melihat di situ. Kekuatan beliau bukan pada situ. Kekuatan beliau adalah pada pendekatan yang populistik, gitu ya. Sehingga kemudian rasa-rasanya pendekatan populistik bukan solusi hari ini. Mungkin 2014 yes. 2014 saya sepakat. Pemimpin yang populistik itu
saya katakan itu yang pas pada zamannya di 2014. Tapi kita tahu juga pada periode kedua Pak Jokowi kan beliau juga sudah mulai mengarah menjadi pemimpin yang punya visi dan wawasan strategik. Dan kita tahu bahwa ini mau berakhir sementara banyak hal strategis yang sekarang ini butuh sekali dipertajam dan apalagi ada konstelasi yang bergerak di level global yang mengharuskan kita berpikir lebih strategis lagi. Jadi saya pikir kekuatan Pak Ganjar ternyata bukan itu yang membuat beliau muncul begitu ya, cepat ya. Kalau jadi begitu dari mana Anda menyimpulkan yang strategik itu ada di Pak Prabowo? Ini menarik pertanyaan ini karena itu sebenarnya saya pernah ketemu Pak Prabowo itu beberapa kali. Tapi dalam jangka waktu sekitar 22 tahun ya, 3-4 kali, nggak banyak. Pertama tahun 2002 saya ngobrol, pada waktu itu beliau baru pulang dari Jordania. Saya diajak teman saya, Nezar Patria, yang waktu itu wartawan sebuah majalah mau mewawancara saya dan dia ngajak saya. Nezar sekarang jadi Wamenkominfo. Dan kemudian dalam off air kita berbicara banyak hal ya tentang apa yang membuat kita berhadapan dahulu. Apa yang membuat kita dulu berhadapan. Ya, ada pro kontra di situ. Kemudian bertemu lagi pada saat Bu Mega mengajak Pak Prabowo pada 2009 untuk menjadi calon wakil presidennya. Ya, ada beberapa pertemuan, kebetulan saya menjadi koordinator Badan Saksi Nasional Pemilu dari tim Mega Pro waktu itu. Jadi sempat ngobrol dengan beliau begitu ya. Lantas pernah juga pada saat beliau baru saja bergabung sebagai Menteri Pertahanan, saya pernah diskusi dengan beliau juga di kantornya tentang ya bicara soal definisi doktrin pertahanan segala macam, tentang global, industri pertahanan, strategis segala macam. Dan terakhir pada waktu saya berkunjung ke Kertanegara tanggal 18 Juli tahun 2023, kita ngobrol hampir 2 jam. Kita berbicara banyak hal mulai dari persoalan global, sampai persoalan petani, persoalan persenjataan, persoalan perang, persoalan pertanian, persoalan ekonomi. Ya, tanpa teks. Karena orang ngobrol biasa tanpa teks, saya juga tanpa teks, dan secara spontan kita bisa lebih mendalam lagi dari pengalaman-pengalaman sebelumnya yang menurut saya seseorang yang dengan wawasan global dan kepekaan global pasti akan mengatakan itu dengan spontan. Pasti akan mengatakan itu dengan passion ya, dengan hasrat. Artinya ini bukan sekedar hafalan, yang saya dengar bukan hafalan. Memang Jadi maksudnya dari beberapa pertemuan saja Anda menyimpulkan Pak Prabowo itu pemimpin yang strategik. Dia punya dari obrolan, apa dari tindakan Pak Prabowo, dari action selama ini yang dilakukan oleh Pak Prabowo? Tentu saja ada banyak ya. Gini, tindakan apa sih bagi seorang politisi kecuali bicaranya? Ya, saya khawatir Mas Budiman hanya menilai dari cara bicara seseorang. Tidak. Saya kebetulan kan diskusi sebelumnya kan saya pernah lakukan dengan Pak Luhut Panjaitan, dengan Pak Andika Perkasa, dengan Pak Jokowi, dengan Bu Megawati. Ya. Saya melihat ada kesamaan cara pandang dalam melihat persoalan-persoalan. Ya, dan ini orang-orang yang menurut saya juga punya rekam jejak semua yang saya sebutkan tadi. Dan menurut saya ya kesamaan cara pandang ini akan bagus kalau disatukan, akan bagus kalau dikoordinasikan dalam semangat persatuan nasional. Dan 2024 ada momentumnya. Gitu. Nanti kita lanjutkan lagi, Mas Budiman. Kalau tadi Mas Budiman bilang ya bahwa 2014 kita memang butuh pemimpin yang populis dan itu ada di Pak Jokowi. 2019 Pak Jokowi mulai berubah ke arah pemimpin yang strategik. Betul. Dan 2024 Anda melihat kita butuh yang strategik lagi. Pertanyaan saya adalah, Pak Jokowi saja bisa berubah dari 2014 ke 2019 menjadi pemimpin yang strategik. Kenapa Anda melihat Ganjar tidak bisa menyesuaikan diri? Boleh dijawab nanti, kita akan bahas pemirsa usai jeda.